Kembali lagi bersama saya Pirga Matipaldi. Kali ini saya akan membahas variasi dalam catur, yaitu hand-hand variation dalam pertahanan Philidor. Ya, langsung saja dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan D6. Dan ya, ini ialah pembukaan Philidor. Lalu seperti biasa mainline D4. Lalu di sini kita akan mengambil hand-hand variation, yaitu ya kuda D7. Dan di sini putih dapat langsung menyerang petak F7 dengan gajah C4. Dan ya, dari sini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh hitam. Dan yang pasti langkah terbaik ialah pion C6. Dan ya, di sini saya akan membahasnya satu-satu. Yang pertama, bagaimana dengan gajah 7? Ya, di sini kita dapat langsung memakan pion di E5 dan ya, hitam dapat memakan pion tersebut dengan pion lagi ataupun dengan kuda. Tapi ya, apabila pion dimakan dengan pion lagi, maka di sini putih dapat langsung menyerang dengan menteri D5. Jadi di sini sudah jelas idenya menyerang kotak F7, dan apabila hitam bersikeras untuk melindungi kotak F7 dengan kuda H6, maka di sini putih dapat langsung memakan kudanya. Dan ancaman pun masih ada, mau tidak mau hitam harus melindungi diri dengan rokade pendek. Karena yang jelas apabila di sini hitam memakan gajah, maka hasilnya ialah skakmat. Tidak bagus. Ya, jadi itulah akibat dari memakan pion dengan pion. Bagaimana jika memakan pion dengan kuda seperti ini? Maka di sini kita dapat memakan kuda dengan kuda kita di kuda E5. Makan, dan ya, kalian dapat mencoba untuk menjadikan ini latihan dan mencoba untuk cari tahu langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh putih saat ini. Yang jelas langkah terbaik putih saat ini ialah menteri H5, ancaman petak di F7, dan ya, ancaman memakan pion di A5. Di sini mau tidak mau hitam harus melindungi pion di F7. Dan ya, perlu kalian ketahui apabila hitam mencoba untuk melindungi pion dengan gajah E6, maka di sini putih hanya perlu untuk memakan gajah. Karena di sini pion sedang dipaku oleh menteri. Tidak bagus. Jadi secara utuh itulah bahaya dari menggerakkan gajah E7 dalam posisi seperti ini, hand-hand variation. Lalu bagaimana jika kita menggerakkan kuda di F6? Seperti ini, kuda G menuju F6 menyerang pion di E5. Ya, cukup mulia. Dan lagi-lagi di sini kita hanya perlu untuk memakan pion, menyerang kuda. Ya, apabila di sini pion dimakan oleh pion, maka kita hanya perlu untuk menyerang F7 dengan kuda G5, dan tidak ada cara bagi hitam untuk melindungi pion F7. Sebaliknya di sini hitam dapat mencoba untuk mengantisipasi parking yang akan dilakukan oleh kuda seperti menteri E7, maka putih hanya perlu untuk meskak raja kabur, dan kita tarik gajah, dan ancaman parking raja terhadap benteng. Ya, sangat kejam bukan? Dan ya, itulah akibat dari memakan pion dengan pion dalam posisi seperti ini. Lalu bagaimana dengan pion makan E4?
mengabaikan pion di A5. Maka putih hanya perlu untuk menggerakkan menteri menuju D5. Ya. Ancaman mat 1 di F7 dan menyerang kuda di E5. Tidak bagus. Lalu bagaimana dengan kuda makan E5? Seperti ini. Kita hanya perlu untuk makan kuda dan makan lagi. Ya, kalian dapat mencoba untuk mencari tahu langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh putih saat ini. Ya, apabila sudah, saya akan langsung menjawabnya dengan gajah F7 skak. Ya. Ajaibnya di sini gajah di F7 mencoba untuk mendefleksi raja terhadap menteri. Jadi apabila raja bergerak, maka menteri pun akan tewas. Tetapi secara taktikal raja dapat memakan gajah seperti ini, mengabaikan ancaman karena apabila putih memakan menteri, maka di sini gajah dapat melakukan sesuatu yang licik seperti gajah B4 skak. Ya, intinya ialah gerakan gajah G4 ialah gajah B4 ialah skak ster. Jadi di sini apabila melindungi dengan pion atau dengan kuda misalnya, maka menteri akan tewas mudah. Jadi langkah terbaik bagi putih saat ini ialah mundur. Lalu setelah makan, maka kita akan makan dengan kuda. Ya, keuntungan dalam posisi seperti ini ialah di sini putih memenangkan satu pion gratis. Dan yang penting ialah hal ini akan sangat berguna dalam permainan nanti. Ya, jadi lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa secara umum gajah di G6 bukanlah langkah yang baik. Jadi bagaimana dengan H6? Mencoba untuk mengantisipasi serangan kuda G6, G5 maupun gajah G5. Jadi di sini kita dapat melakukan sesuatu yang licik seperti pion E5. Lagi-lagi apabila pion E5 ini adalah satu yang begitu licik. Apabila kuda E5 maka hasilnya sama, yaitu skak. Dan di sini apabila raja bergerak, apabila raja memakan gajah, maka menteri akan tewas. Ya. Jadi kali ini memakan pion dengan kuda tidak begitu baik. Jadi langkah terbaik adalah memakan pion dengan pion. Berbeda dengan tadi. Dan ini adalah trik yang licik yang berada dalam hand operation, yaitu gajah F7 skak. Di sini raja harus memakan gajah, dan di sini putih lagi-lagi dapat melakukan sesuatu yang licik seperti kuda E5 skak. Ajaibnya kuda di sini terlindungi karena apabila kuda putih dimakan oleh kuda hitam, maka menteri pun akan tewas. Apabila raja kembali menuju E8, maka menteri H5 ialah sesuatu yang sangat berbahaya bagi hitam. Jadi langkah terbaik ialah raja F6 menyerang kuda dan melindungi raja itu sendiri. Dan di sini engine menyarankan untuk menggerakkan perwira kuda C3. Dan di sini putih mencoba untuk mengorbankan kuda dengan serangan yang sangat brutal.
Karena apabila raja memakan kuda, maka kejar-kejaran antara raja dan pasukan putih pun akan terjadi. Kita dapat melihat di sini raja hitam dikejar-kejar oleh dua pasukan, menteri dan kuda. Oh ya, perlu ditekankan bahwa dalam posisi seperti ini raja E8 bukan langkah yang sangat baik karena skakmat. Jadi di sini raja harus menuju ke D6 dan kejar-kejaran pun akan terus berlanjut. Dan ya di sini putih dapat mencoba untuk melakukan langkah yang sangat fantastis dengan A4 skak. Perlu diperhatikan bahwa apabila raja memakan kuda, maka hasilnya ialah skakmat. Mau kemanapun raja bergerak, maka hasilnya ialah skakmat. Skak dan skakmat. Jadi itu ialah sangat tidak bagus bagi hitam. Jadi dalam posisi seperti ini, raja harus bergerak menuju A5 misalnya. Dan setelah gajah D2 dan ya, di sini hitam akan mengalami kekalahan yang sangat petang. Yang jelas ialah kuda tidak dapat dimakan oleh gajah karena akan menghasilkan skakmat. Tidak bagus. Jadi di sini hitam akan benar-benar kalah. Satu-satunya cara untuk menghindari skakmat ialah menteri G5. Dan saya tidak akan membahas lebih lanjut karena di sini putih akan mengalami kemenangan yang sangat mudah karena gajah dapat secara simpel memakan menteri, ataupun di sini putih dapat mencoba untuk menskak terlebih dahulu sebelum memakan menteri. Ya. Jadi secara keseluruhan bahwa H6 bukan langkah yang sangat baik kali ini. Ya, itulah hand-hand variation. Jadi secara simpel bahwa dalam posisi seperti ini C6 ialah langkah yang baik. Tapi tidak menutup kemungkinan jebakan-jebakan yang lain akan terjadi, akan muncul karena tipikal dari pure defense. Pola serangan yang dilakukan oleh putih terhadap pertahanan Philidor yaitu menyerang petak F7. Kita dapat melihat dari awal di sini gajah secara taktikal menyerang F7 walaupun itu bersifat gambit atau mengorbankan gajah itu sendiri. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.